Halo semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai data flow diagram secara singkat. Apa itu data flow diagram? Kemudian saya akan menjelaskan lebih detailnya mengenai data flow diagram yang telah saya buat berdasarkan sistem yang telah saya rancang. Langsung saja kita mulai. Jadi pertama-tama apa itu data flow diagram atau bisa kita singkat dengan DFD? Data flow diagram adalah salah satu komponen dalam perancangan sistem. DFD menggambarkan aliran data dari pemberi data ke penerimanya. Aliran data itu perlu diketahui agar pembuat tahu persis kapan data tersebut akan disimpan, kapan data tersebut harus diproses, dan kapan data tersebut akan diteruskan ke bagian lainnya. Nah, di sini ada simbol-simbol yang dipakai dalam DFD. Bisa kita lihat di sini ada proses yang dilambangkan dengan simbol lingkaran. Kemudian ada simbol segi empat yang melambangkan terminal atau entitas eksternal. Ada dua garis yang melambangkan data store atau penyimpanan data. Lalu ada simbol panah yang melambangkan data flow atau arus data. Jadi di sini ini adalah poster yang telah saya buat berdasarkan sistem yang telah saya rancang. Di sini ada cara kerja sistemnya, tentu saja. Lalu di sini adalah diagram konteks sistem Kalkov. Ini diagram ini tentu saja berdasarkan cara kerja yang telah saya buat di poster ini. Jadi di sini biar lebih jelasnya, di sini ada 4 entitas, yaitu rumah sakit, Kementerian Kesehatan, admin, dan masyarakat sebagai user. Admin di sini berperan sebagai operator yang akan terus mengupdate mengenai informasi terbaru. Jadi di sini rumah sakit akan memberikan aliran data berupa laporan pasien COVID-19 yang ada di rumah sakit tersebut dan nomor telepon rumah sakit yang dapat melakukan pengecekan COVID-19. Kemudian di sini ada Kementerian Kesehatan yang mengalirkan data berupa kasus aktif, meninggal, serta pasien COVID-19 di Kalbar, penjelasan mengenai cara menjaga kesehatan dan melakukan kegiatan yang dapat menguatkan imun tubuh. Lalu ada juga kabar mengenai donasi untuk tim medis. Kemudian dari dua aliran data ini akan mengalir ke admin. Di sini fakta mengenai kasus aktif, korban meninggal, pasien COVID-19 di Kalbar. Terus ada juga penggambaran mengenai cara menjaga kesehatan dan menguatkan imun tubuh, dan pemberitahuan mengenai donasi untuk tim medis. Laporan pasien COVID-19 yang ada di setiap rumah sakit Kalbar, dan nomor telepon rumah sakit yang dapat melakukan pengecekan COVID-19. Nah, aliran data ini akan mengalir ke admin. Kemudian admin akan memberikan ringkasan terbaru laporan Kalkov yang akan diterima oleh sistem. Kemudian sistem akan mengalirkannya ke masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi tersebut berupa keterangan dan berita mengenai COVID-19 di Kalbar. Tentu saja untuk menggunakannya, user perlu meregistrasi atau membuat akun untuk sistem. Maka dari itu, masyarakat akan memberikan data ke sistem berupa identitas pengguna. Lalu ada juga diagram overview. Nah, di sini diagram overview ini adalah diagram lebih detail dari diagram konteks tadi. Di sini, pertama-tama ada masyarakat atau user yang membuat akun. Tentu saja mereka tadi sebelumnya sudah dibilang memberikan identitas mereka, identitas user. Kemudian di proses registrasi ini, maka hasilnya adalah akun user. Akun user ini akan masuk ke database akun user. Lalu di bawah sini ada rumah sakit sebagai external entity atau entitas eksternalnya yang memberikan aliran data berupa laporan pasien COVID-19 dan nomor telepon rumah sakit ke
proses memberikan laporan yang diperlukan. Lalu di sini ada Kementerian Kesehatan yang memberikan aliran data berupa kasus aktif, meninggal, pasien COVID-19, serta penjelasan mengenai cara menjaga dan meningkatkan imun tubuh, dan kabar donasi untuk tim medis. Lalu setelah diproses, outputnya akan berupa seluruh laporan yang akan diterima oleh database Kalkov. Jadi database ini akan menerima seluruh laporan tadi. Lalu laporan tadi akan diproses untuk membuat ringkasan untuk update sistem. Data yang dialirkan berupa laporan mentah terbaru setiap harinya. Karena dari sini laporan terbaru akan kita update setiap hari. Lalu di sini akan masuk data mentah setiap harinya. Lalu akan diproses menjadi sebuah informasi. Kemudian ringkasan akhir dari sistem akan diberikan kepada admin. Ringkasan akhir ini COVID-19 yang ada di Kalbar diberikan ke admin. Kemudian admin akan memberikan laporan hasil akhir terbarunya setiap harinya. Jadi tadi dari laporan mentah dibuat ringkasan. Maksudnya di sini adalah disatukan, dari database itu disatukan laporannya setiap harinya. Lalu baru di sini admin akan membuat yang lebih versi terbaiknya. Maksudnya ini yang sudah diupdate, yang sudah disusun secara rapi berupa data jadi atau informasi yang lebih baiknya. Jadi di sini admin akan membuat laporan hasil akhir terbaru setiap harinya. Baru di sini ada masuk ke proses pembaharuan tampilan dan isi Kalkov. Jadi di sini admin selain memberikan laporan ini, nanti di sini admin akan mengatur tampilannya. Tapi itu bukan berupa data. Jadi aliran data yang mengalir hanya laporan hasil akhir terbaru setiap harinya. Kemudian setelah melewati proses ini akan diberikan kepada masyarakat, yaitu berupa tampilan dan isi laporan sistem. Atau yang tadi bisa disebut di diagram konteks itu tadi adalah keterangan dan berita mengenai COVID-19 di Kalbar, yaitu adalah isi laporan sistem. Jadi ini adalah gambaran diagram overview sistem yang telah saya rancang, yaitu sistem Kalkov. Dan itulah penjelasannya. Sekian, terima kasih.